positioning berarti kita berhasil membangun persepsi yang kita harapkan di benak konsumen sehingga produk dan merek perusahaan itu punya nilai dan juga bisa beda dengan yang lain. Nah, ketika keberhasilan tersebut juga akan akan mendorong pada pada keberhasilan-keberhasilan lain, dalam hal ini bisa berhasil untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran secara lebih efisien sehingga dan juga menciptakan proporsi nilai yang lebih kuat. Kemarin kita sempat apa, eh, belajar tentang proporsi nilai dan proporsi nilai alternatif. Paling tidak saya yakin dan percaya teman-teman sudah paham maksudnya. Dan pernyataan ini juga sejalan dengan kutipan dari Al-Zahra dari tesisnya Al-Zahra tahun 2024 yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara pasar sasaran dan kebutuhan pelanggan itu menyebabkan pemborosan anggaran pemasaran. Sementara penentuan posisi yang tepat secara signifikan meningkatkan retensi pelanggan dan juga ekuitas merek. Next. Nah, eh, pemilihan strategi pemilihan pasar sasaran, kita harus tahu bagaimana identifikasi pasar sasaran yang tepat, kayak gimana sih. Yang pertama, terbagi dari 4, eh, ada potensi pertumbuhan, ada profitabilitas, ada kesesuaian dengan sumber daya, dan juga ada tingkat persaingan dalam segmen. Potensi pertumbuhan pasar, yaitu kita bisa memilih kan jika pasar itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan, baik dalam hal ukuran pasar atau peningkatan kebutuhan pelanggan. Bagaimana caranya kita bisa mengukur apakah pasar itu bisa tumbuh secara signifikan dan juga sustain? Salah satunya adalah salah satunya adalah dengan cara melihat CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate, yaitu volume penjualan dan juga tren perilaku konsumen dalam 1 tahun penjualan. Kenapa dia relevan? Karena segmen yang tumbuh cepat akan memberikan peluang jangka panjang untuk ekspansi dan juga peningkatan pangsa pasar. Salah satu contoh adalah ketika pola hidup sehat sudah mulai meningkat dalam menjadi salah satu kebutuhan pasar masyarakat, di mana pasar makanan sehat dan organik itu menunjukkan pertumbuhan kuat pasca pandemi karena peningkatan kesadaran akan kesehatan masyarakat. Sehingga kita bisa lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang di produk-produk organik cukup berhasil dan bertahan. Yang kedua adalah profitabilitas jangka panjang, di mana segmen yang menguntungkan adalah memberikan margin tinggi. Dengan ukuran profitabilitasnya ini dengan mengukur CLV atau Customer Lifetime Value, di mana dia bisa melihat bagaimana perilaku perilaku konsumen itu yang bisa berubah, tapi kita masih bisa mengikuti perilaku konsumen tersebut. Uh, dengan cara mencari segmen yang tidak hanya besar tapi juga menguntungkan. Salah satu contohnya adalah pasar premium skincare yang memberikan profitabilitas lebih tinggi dibanding segmen pasar karena loyalitas konsumen. Nah, yang ketiga adalah kesesuaian dengan sumber daya dan keahlian perusahaan. Nah, ini harus kita tahu bersama, apakah perusahaan memiliki keahlian dan kapabilitas unik untuk melayani segmen secara efektif atau tidak. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kemana arah kompatibelnya sumber daya perusahaan tersebut, kita tidak akan kehilangan atau kesalahan arah untuk memilih ke area yang tidak betul-betul kita kompatibel. Salah satu contohnya adalah Tesla itu memilih segmen mobil listrik kelas atas karena karena posisi pasarnya adalah pasar Amerika dan punya teknologi yang tinggi, berbeda mungkin dengan pasar mobil listrik dari China dan lain sebagainya. Uh, yang terakhir adalah tingkat persaingan dalam segmen. Segmen itu idealnya memiliki hambatan masuk yang tinggi dan tingkat kompetisi yang agak sulit diatasi. Dan dengan menggunakan salah satu alatnya adalah alat analisis Five Forces Porter, dengan melihat jumlah pemain besar dan tingkat diferensi produk, maka
kita akan menghindari red ocean dan akan masuk pada blue ocean, di mana kita akan mendiferensiasi diri kita dengan produk yang lain karena kita bisa melakukan analisis melalui five quarter dengan tidak melupakan tiga hal sebelumnya. Salah satu contoh di sini adalah Netflix yang awalnya memilih pasar streaming digital ketika dulu masih masih ada beberapa yang fokus pada DVD atau mungkin kamera digital di mana Kodak masih bertahan dengan kamera yang fisik. Selanjutnya adalah selanjutnya eh, dengan mengembangkan belum Bu, dengan mengembangkan produk sesuai target dengan cara melihat dari 4P atau eksternal marketingnya, di mana produk, komunikasi, harga, dan saluran distribusi memiliki uh, peran yang signifikan untuk meningkatkan atau target daripada strategi pemasaran yang bagus. Contohnya adalah IKEA dengan harganya yang kompetitif, di mana dia bisa menyesuaikan produknya dengan jargon live at home seperti itu. Next, nah strategi targeting approach. Next, Bu. Ada yang di sini disebut dengan strategi satu segmen, ada strategi multi segmen, dan ada strategi total market. Strategi satu segmen adalah memilih satu segmen pasar yang dianggap paling menjanjikan dan mengarahkan semua upaya pemasaran. Adapun beberapa keunggulan dan risikonya adalah keunggulannya fokus dan efisiensi sumber daya dan proporsi nilai yang kuat. Risikonya adalah hanya ketergantungan pada satu segmen. Alangkah baiknya kata-kata bijak mengatakan do not put an egg in one basket. Kayaknya seperti itu. Jangan pernah menaruh telur Anda dalam satu satu basket karena memang tidak fokus. Seperti itu. Lain halnya dengan Pizza Hut. Pizza Hut memang kalau kita bisa kasih contoh, Pizza Hut dia fokus di pizza tapi tidak tidak menafikan beberapa produk lainnya seperti produk salad dan juga minuman. Walaupun pada pada akhirnya memang kita tahu pizza Pizza Hut ya pizza seperti itu. Strategi multi segmen yaitu melayani dua atau lebih segmen pasar dengan bauran pemasaran berbeda untuk setiap segmen, di mana keunggulannya adalah perusahaan mampu melakukan diversifikasi resiko, mungkin yang satu gagal, yang satu bisa naik seperti itu, dan tapi di satu sisi juga mereka bisa melakukan perluasan pasar karena ada beberapa diversifikasi atau variasi produk yang berbeda dalam perusahaan. Tantangannya adalah kompleksitas, nantinya akan ada kompleksitas operasional dan biaya yang tinggi. Salah satu contohnya mungkin perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk-produk yang banyak seperti halnya McD, KFC dan lain sebagainya. Walaupun dia bisa mampu melakukan desain desain harga yang cukup murah, namun tidak menutup kemungkinan operasionalnya juga tinggi karena beda penanganan operasional antara produk satu dan produk yang lainnya. Strategi total market di mana mengabaikan segmentasi dengan satu penawaran dengan satu penawaran tapi mengambil penawarannya semuanya, yaitu itu bisa menjadi efisiensi biaya dan skala besar. Kemarin saya pernah sempat presentasi menyatakan bahwa produk yang sangat luas segmennya itu produk yang paling banyak kompetitornya. Salah satunya adalah air mineral, di mana saya mengulangi lagi bahwa orang yang baru lahir sampai orang yang mau meninggal itu biasanya masih bisa minum air. Artinya segmennya terlalu luas sehingga eh, salah satu strateginya adalah strategi yang digunakan adalah strategi mass marketing. Dan tiga pola strategi ini ada dalam Craven Strategic Marketing dia, dan khusus untuk total market ini dinyatakan langsung oleh Emam, salah satu jurnal yang saya kutip, mengatakan mass marketing is to ignoring market segment and target to the overall market by offering a single product. Kira-kira mass marketing itu adalah untuk mengabaikan segmentasi, jadi mereka tidak memilih salah satu segmen, tapi mereka memilih overall market dengan menawarkan satu produk saja. Next,
Belum, product specialization and over variation atau spesialisasi produk dan variasi penawaran. Spesialisasi produk ini adalah perusahaan fokus pada satu jenis produk saja dan menawarkannya ke berbagai segmen. Dan salah satu contohnya adalah Samsung di sini sudah ada di sini. Yang kedua adalah variasi penawaran, perusahaan menciptakan produk berbeda untuk segmen yang berbeda. Salah satunya juga Samsung ini, di mana Samsung menciptakan segmen-segmen Samsung A, S, dan apa ya, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A, dan Samsung Galaxy S. Itu punya segmen yang berbeda dalam setiap serinya. Next, determinant of targeting strategic, uh, di mana strategi target ini dengan melihat atau menganalisis daripada siklus hidup produk dan dinamika pasar serta kapabilitas internal perusahaan. Di mana melalui melalui siklus hidup produk, strategi targeting harus mempertimbangkan pada saat fase apa suatu produk itu berada atau dilakukan evaluasi atau repositioning dan lain sebagainya seperti itu. Apakah pada saat introduction dan growth di mana perusahaan itu dapat fokus pada edukasi pasar dan targeting pada early adopters atau pada pasar pada waktu maturity. Targeting di mana targeting segmen itu yang stabil dan bisa mempertahankan diferensiasi atau mungkin pada saat decline di mana produk itu bisa beralih ke niche pada saat pengguna itu sudah bosan, apakah mereka bisa beralih ke niche atau mendiversifikasikan produk yang lainnya. Yang kedua adalah dinamika pasar, di mana perubahan dalam regulasi, teknologi, dan juga mungkin dalam perilaku atau preferensi konsumen itu bisa mempengaruhi strategi targeting. Di mana salah satu contohnya adalah ketika pasar itu cepat berubah, jadi targeting kita harus fleksibel, tidak bisa menuntut harus mengharapkan target tertentu saja yang bisa menerima pasar. Bisa saja akan berganti pada target yang lain. Ketika pasar stabil, targeting harus bersifat jangka panjang, harus sustain, karena pasarnya sudah stabil. Salah satu contoh adalah industri industri apa pembayaran pembayaran ini kan selalu berubah-berubah. Sebelum ada kris memang sudah ada pembayaran, tapi sudah ada kris belum lagi pembayaran yang lain. Salah satu contoh perubahan fintech itu pernah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Itu pernah beliau mengatakan bahwa peredaran mata uang dalam fintech itu agak susah ditelisik. Kenapa? Karena uang yang di fintech, uang dan dalam teknologi itu apa ya? Entah betul atau tidak, saya kan awam tentang keuangan, katanya tidak pakai nomor seri. Sementara uang yang diakui itu pakai nomor seri, yang beredar manual. Sehingga mungkin mungkin saja sangat rawan memang di fintech. Makanya sekarang banyak banyak sekali kasus-kasus skimming atau phishing yang terjadi dalam eh, media-media online, baik media sosial online, baik WhatsApp dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan targeting strategi ya dengan mengukur kapabilitas perusahaan. Bagaimana caranya dengan melihat keahlian teknologi, SDM, infrastruktur, dan juga reputasi merek. Namun, walaupun reputasi merek perusahaan sudah bagus, tidak serta-merta bisa memegang kendali suatu pasar. Ada banyak contoh perusahaan-perusahaan yang sudah bagus mereknya, namun cuman mengharapkan merek, tidak mengharapkan keahlian lain dan seperti teknologi dan infrastruktur akan akan jadi masalah juga. Salah satu contoh ya seperti halnya Coca-Cola mengganti mereknya menjadi Coke pada tahun 90-an dan itu tidak berhasil. Orang akan anggap itu berubah padahal sama aja. Orang anggap itu Coke dan Coca-Cola berubah padahal sama saja. Sehingga mereka tidak berhasil apa ya, melakukan adaptasi produk baru pada konsumen yang lama dan baru juga. Yang selanjutnya, ekosistem industri meliputi kondisi pesaing, mitra distribusi, pemasok, dan regulasi industri, di mana eh, ketika kita melihat ekosistem industri berarti kita bisa melakukan efektivitas pasar sasaran secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kondisi pesaing, analisis pesaing kayak gimana. Salah satunya dari Porter, mitra distribusi juga. Salah satunya juga dengan Porter adalah bargaining power of supplier, pemasok dan juga regulasi industri. Seperti itu. Next. Oke. Oke.
Targeting in different market environment. Ini ada beberapa jenis pasar. Ada pasar baru, di mana karakteristik utamanya adalah uncertainty, ketidakpastian yang tinggi, struktur industri belum stabil, dan juga preferensi konsumen belum terbentuk sepenuhnya. Biasanya ini kalau pasar baru berarti, kalau tidak salah ya, berarti kita bicara soal uh, blue ocean. Seperti itu, karena memang pasarnya baru. Yang selanjutnya adalah strategi fokus pada edukasi pasar, targeting early adoption, dan komunitas yang kecil yang apa ya, yang belum paham apa-apa, harusnya kita bisa sampaikan apa visi dari produk tersebut, karena pasarnya masih pasar baru. Uh, yang selanjutnya adalah pasar bertumbuh, di mana dengan karakteristik permintaan yang meningkat, segmen mulai terbentuk, pesaing yang lainnya mulai masuk. Makanya sering kita lihat kalau ada produk-produk baru yang mulai diadaptasi dengan perilaku konsumen, biasanya kompetitor lainnya pada masuk meniru. Dengan cara strateginya adalah difokuskan pada segmen yang tumbuh cepat dan membangun kualitas awal dan memperluas penawaran produk. Salah satu contohnya adalah Spotify, di mana bisa 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 apa meng- bisa mengunci pasar musik streaming global dengan targeting agresif pada generasi pengguna-pengguna mobile yang yang suka menikmati musik. Nah, salah satu kutipan di sini adalah di mana strategi targeting itu dalam pasar bertumbuh fokus pada penguatan brand dan ekspansi segmen yang baru terbentuk sebelum pesaing menguasai ceruk pasar tersebut. Nah, yang ketiga adalah pasar matang atau mature, di mana dengan karakteristik itu pertumbuhan itu mulai melambat, persaingan ketat, pelanggan sudah terbiasa dengan produk. Di mana strateginya ini difokuskan pada retensi pelanggan. Jadi pelanggan itu sudah ada, cuman bagaimana caranya mereka itu mempertahankan pelanggan. Dengan apa? Dengan melakukan diferensiasi lagi nilai-nilai mereka sebelumnya, serta targeting ulang atau repositioning ulang untuk segmen-segmen yang stagnan. Mungkin mereka sudah bosan atau mungkin mereka sudah lama, makanya perlunya dilakukan reposisi atau retargeting kembali untuk segmen-segmen yang supaya bisa bisa mempertahankan kembali uh, loyalitas konsumennya. Seperti itu, dan selanjutnya adalah pasar menurun, di mana permintaan itu menyusut, pelanggan akan beralih, dan harga mulai tertekan. Targeting pada pasar menurun itu dilihat diambil dalam pada pasien pada konsumen yang masih loyal, yang dan produk harus berfokus pada efisiensi dan juga bagaimana caranya perusahaan untuk bisa keluar dari masa tersebut atau mungkin mengeluarkan diri, yang dinamakan dengan exit strategy. Nah, next, masih banyak ini. Nah, global targeting strategy. Ada beberapa targeting strategi global yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Salah satunya adalah McD, mungkin di mana McD kalau di Eropa itu tidak pakai nasi, kalau di Asia pakai nasi, kalau di Malaysia bahkan pakai nasi lemak, ada ikan ikan terinya kalau tidak salah. Starbucks mungkin dengan akulturasi budayanya, dengan gerainya itu berbentuk apa rumah Jepang, seperti itu. Jadi memang ada beberapa strategi targeting yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global. Bahkan bahkan salah satu targetingnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini bisa saya sampaikan. Salah satu contohnya adalah strategi aliansi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Seperti halnya ketika kita naik pesawat Garuda, kalau di kabin itu biasanya tertulis Garuda Indonesia, the member of the Sky Team. Jadi Sky Team itu adalah salah satu aliansi penerbangan atau aviasi di beberapa dunia, di mana beberapa penerbangan itu memilih beraliansi satu sama lain. Ada juga aliansi yang lainnya. Seperti itu. Next. Nah, uh, positioning konsep ini, strategi positioning itu berlaku sebagai kesan atau yang membentuk persepsi nilai di benaknya pelanggan, di mana ketika kita melakukan positioning berarti
apa yang kita inginkan akan ada di benak pelanggan. Salah satu contohnya mungkin ketika kita berbicara soal satu produk, salah satu merek itu bisa terasosiasikan dengan produk yang kita bicarakan. Yang kedua adalah diferensiasi dan keunikan sebagai kunci, di mana positioning yang berhasil itu dengan salah satunya dengan cara melakukan diferensiasi, sehingga merek akan terlihat walaupun produk sejenis, tapi mereknya tersebut akan terlihat lebih menonjol dibanding pesaing-pesaing yang lainnya. Seperti itu. Next, nah, salah satu contohnya adalah eh, ini type positioning konsep. Salah satu contohnya adalah Rolex, di mana saya sempat kemarin beberapa bulan yang lalu kemarin sempat dinyatakan soal jam, cuman saya saat satu sempat saya ambil kutipan tentang filosofi jam. Orang Arab yang pakai jam bagus, Richard Mille, mereka bilang kalau kamu bawa mobil bagus, status sosialmu akan tertinggal di tempat parkir. Tapi kalau kau pakai jam bagus, status sosialmu akan berlanjut ke ruang-ruang rapat tertentu. Nah, itu filosofi jam yang orang Arab. Saya sering lihat-lihat kayak gitu di TikTok atau kayak gimana. Nah, sehingga memang benar-benar terposisikan pada benak konsumen, di mana ada positioning fungsional, positioning simbolis, dan positioning emosional. Di mana fungsional ini menekankan pada manfaat langsung, simbolik ini kepada makna sosial, dan emosional ini pada respon efektif atau emotional experience daripada pelanggan. Seperti itu. Next, nah, bagaimana caranya mengembangkan positioning strategik? Salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan marketing mix yang selalu kita pelajari dengan produk melalui fitur dan kualitas harus mencerminkan janji merek, harganya juga harus konsisten dengan persepsinya, word of money atau value for money, seperti itu. Promosi itu harus bisa membentuk persepsi melalui pesan dan media yang tepat, karena pada dasarnya saya pernah baca salah satu buku, promosi itu katanya bukan cuma untuk menginformasikan dan lain sebagainya, tapi promosi itu lebih kepada how to persuade people, bagaimana untuk membujuk seseorang. Makanya waktu saya S2 dulu, kebetulan saya S2 sudah lama sekali, dosen saya bilang, makanya dalam promosi itu ada yang dinamakan sales promotion additional gift, sales promotion girl. Karena biasanya orang pemasaran dulu mereka mengatakan woman is a marketing tool. Perempuan adalah alat pemasaran dalam tanda kutip. Karena tujuan dari promosi adalah membujuk, persuade. Makanya heran juga kita kalau iklan rokok bisa tembus-tembus dinding kalau orang berkelahi, menunjukkan kelaki-lakian, kejantanan. Padahal tidak ada hubungan dengan rokok. Seperti itu. Itu kan hiperbola, makna hiperbola daripada iklan. Seperti itu. Yang kedua, kita harus bisa juga melihat alokasi sumber sumber daya, dalam hal ini anggaran untuk promosi, tenaga kerja, investasi produk, teknologi dan infrastruktur, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, ini salah satu contoh saya ambil daripada kasus McDonald, di mana inovasi yang dilakukan adalah mereka melakukan salah satu konteks pemasaran digital dengan membangun self ordering kios dan integrasi platform delivery global melalui Uber dan lain sebagainya. Adaptasi global juga, mereka menyesuaikan harga dengan daya beli lokal di negara-negara berkembang, dan juga menawarkan menu hemat dan banding lokal, dan distribusi lokal juga memanfaatkan jaringan waralaba global yang kuat dengan saluran distribusi yang strategis, sehingga layanan antar dan kerjasama menjadi kuat karena kerjasama lokal yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengevaluasi efektivitas positioning dengan cara menganalisis pelanggan, yang beberapa indikator di dalamnya adalah melalui pengenalan merek dengan cara mengukur sejauh mana konsumen dapat mengingat kembali produk-produk tersebut. Salah satu contohnya mungkin kita lakukan metode survei dengan cara, salah satu pertanyaan adalah, contoh apa merek pertama yang Anda pikirkan ketika Anda melakukan lari, seperti itu. Nah, itu bisa melihat
rekognisi, bisa melihat pengakuan. Yang selanjutnya adalah asosiasi nilai dan manfaat dengan cara menilai atribut dan nilai apa yang dikaitkan dengan merek. Nilai apa yang dikaitkan dengan merek. Misalnya kalau bicara soal eh, mobil atau Tesla, berarti kita berpikir soal kemewahan. Seperti itu. Selanjutnya adalah preferensi dibanding pesaing dengan cara mengukur preferensi pelanggan terhadap merek dibanding merek lain. Yang selanjutnya adalah brand equity matrix. Dan yang kedua adalah melihat efektivitas positioning ini, evaluasi dengan cara eksperimen pasar. Dengan eksperimen pasar, salah satu beberapa evaluasi yang dilakukan adalah A/B testing, konsep testing, dan control launch. A/B testing ini menguji dua versi pesan atau visual positioning terhadap dua kelompok yang berbeda. Contoh, dalam produk yang sama kita menguji versi A itu menekankan pada kecepatan. Yang kedua itu menekankan pada harga yang murah. Seperti itu. Mana yang paling dipreferensikan oleh konsumen sehingga akan menentukan pesan mana yang lebih efektif dalam membentuk persepsi. Konsep texting itu dengan menyajikan konsep positioning kepada kelompok target melalui survei atau wawancara atau untuk menilai reaksi awal mereka. Yang selanjutnya adalah control launch atau test market dengan cara meluncurkan positioning baru hanya di wilayah baru untuk pasar yang kecil untuk mengamati eh, yang mereka lakukan mereposisi produk itu apakah bisa diterima atau tidak. Salah satu contohnya mungkin tadi sempat saya singgung adalah ketika Coca-Cola mengubah namanya menjadi Coke, persepsi konsumennya pasti akan berubah. Padahal Coca-Cola cuma merubah merek saja sebagian besar. Diklaim cuma merubah merek, tapi persepsi konsumennya terlanjur berubah. Sudah beda ini, sehingga penjualannya mengakibatkan menurun. Selanjutnya, nah, beberapa jenis positioning market yang diketahui adalah ada yang namanya under positioning, di mana merek gagal membentuk citra yang jelas di benak konsumen. Salah satu penyebabnya adalah terlalu umum dan bisa berdampak pada dianggap biasa saja dan tidak berbeda dari pesaing lain. Salah satu contohnya adalah Sony Vaio, di mana dia memunculkan apa meluncurkan produk sebagai pesaing MacBook atau Apple, namun namun gagal karena tidak jelas mereka memposisikan di mana. Karena Sony memang jelasnya di kamera, tapi belum berhasil masuk dalam dunia komputer atau laptop seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah over positioning, ya di mana posisi merek itu dianggap terlalu sempit atau terlalu eksklusif oleh pasar, di mana eh, penyebabnya itu fokusnya terlalu sempit dan komunikasinya akan menutup segmen yang lain, akan berdampak pada konsumen tidak merasa produk ini untuk mereka, padahal produk mereka itu produk masih affordable, tapi persepsinya konsumen bukan untuk saya, seperti itu. Selanjutnya adalah confused positioning. Konsumen akan bingung karena pesan merek itu bertentangan atau sering berubah. Itu bisa terjadi pada banyak produk yang mungkin fokus pada satu produk tertentu, tapi pesan untuk produk itu sering berubah sehingga eh, menyebabkan hilangnya kepercayaan, komunikasi, hilangnya kepercayaan dan juga mungkin kabur kabur. Salah satu contohnya adalah ketika Yahoo dan Google, di mana Google itu fokus pada searching engine, Yahoo itu sebenarnya lebih dulu untuk searching engine, tapi tidak fokus. Mereka masih Yahoo Messenger ada email, ada perakhiran cuaca, ada berita, ada kurs. Di situ kan Yahoo, jadi tidak fokus. Mungkin terlalu besar, terlalu variatif, seperti itu. Itu namanya confused positioning. Next, mungkin terakhir ini. Ya. Conclusion and strategic implication, di mana targeting ini adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial. Positioning adalah menetapkan persepsi unik dan bernilai tentang merek di benak segmen pasar. Dalam hal fungsi strategis, targeting itu menentukan arah strategi, siapa yang ditarget dan kebutuhan utamanya apa, dan positioning itu menjembatani nilai perusahaan dengan kebutuhan dalam
preferensi konsumen. Dua pertanyaan yang berbeda juga untuk targeting adalah untuk targeting siapa yang harus dilayani? Untuk positioning mengapa konsumen harus memilih produk kami? Dan untuk targeting masalah apa atau keinginan apa yang konsumen harapkan? Dan positioning adalah apa keunggulan yang berbeda daripada produk yang lain. Salah satu contoh adalah untuk targeting adalah Toyota menargetkan segmen keluarga dan pasar menengah melalui beberapa jenis mobilnya, salah satu Avanza. Dan untuk positioning positioning Avanza ini diposisikan sebagai mobil keluarga yang tahan lama, tahan banting, dan bahkan sudah diposisikan sebagai mobil sejuta umat seperti itu. Eh, Kayaknya selesai ya, habis ya. Ya, ya, terima kasih. Demikian presentasi mengenai target market dan positioning yang oleh saya sendiri. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi kepada PJ kelas yang saya hormati Pak Heri Nuranto. Terima kasih Bu Fisma. Lanjut aja, lanjut aja. Sejam 5 nanti ada kegiatan lagi. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Jer, yang saya hormati Prof. Rizan, selaku dosen pada mata kuliah ini, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Semoga tidak mengantuk ya. Terima kasih. Langsung saya mulai ya Pak Jer ya. Baik, saya di sini berkesempatan untuk mempresentasikan atau memaparkan materi chapter 7 dari buku Craven dengan tema Strategic Relationship in Marketing, di mana tema ini akan membahas tentang pembentukan hubungan strategis antara pemasok, produsen, organisasi, saluran distribusi, dan pelanggan. Hubungan ini penting untuk mengakses pasar, meningkatkan nilai penawaran, mengurangi risiko, berbagai keterampilan, memperoleh pengetahuan baru, dan mendapatkan sumber daya. Sebelumnya sudah pernah dibahas sama Bu Risa, tapi terkait dengan CRM, ini lebih kepada strategi hubungan antar organisasi. Next, Mbak. Di dalam buku Cherven dijelaskan bahwa pembentukan hubungan strategis itu di antara pemasok, produsen, organisasi, saluran distribusi, dan pelanggan terjadi karena beberapa alasan. Tujuannya mungkin untuk mendapatkan akses ke pasar, meningkatkan penawaran nilai, mengurangi risiko yang disebabkan oleh perubahan lingkungan yang cepat, berbagai keterampilan yang saling melengkapi, memperoleh pengetahuan baru, membangun hubungan dekat yang berkelanjutan dengan pelanggan utama, atau memperoleh sumber daya di luar yang tersedia untuk satu perusahaan. Jadi dari buku Cherven, ini pengertian intinya. Secara filosofis, hubungan strategis ini bagaimana membangun nilai itu tidak sendiri. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Prof. Rizan, bahwa kita butuh orang lain maupun butuh organisasi lain dalam menciptakan nilai yang kita jual. Dari filosofi yang saya baca juga bahwa hubungan strategis ini bukan sekedar hubungan bukan hanya sekedar strategi pemasaran, melainkan bagaimana sebuah perusahaan bisa membaca eh, fleksibilitas atau fluktuasi pasar di masa yang akan datang dengan memanfaatkan organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan di sekitar, atau begitupun juga dengan pesaing gitu. Next. Di sini saya mulai dengan studi kasus karena pada buku Cherven itu langsung ada studi kasus ditampilkan utama oleh si Cherven itu, yaitu oleh si Prof. Cherven. Itu studi kasus mengenai bagaimana kolaborasi strategi IBM pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an, IBM menerapkan strategi layanan bisnis berbasis keterbukaan dan kolaborasi. Strategi ini diwujudkan melalui kerjasama lintas sektor dengan berbagai mitra strategis, baik dari sektor akademik, industri teknologi, hingga komunitas open source.
Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan inovasi baru, mempercepat pertumbuhan industri, dan memperluas peluang penjualan produk dan layanan bernilai tinggi. Jadi dari tahun 2000-an perusahaan IBM sudah melakukan strategi ini. Di mana yang pertama dia bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknik terkemuka di Amerika Serikat. Tujuannya mendirikan disiplin akademik baru bernama Service Science. Kedua, dia bekerja sama dengan Sony dan Toshiba. Hasilnya dia mengembangkan prosesor Cell yang digunakan dalam PlayStation 3, televisi Toshiba, fondasi komputer generasi berikutnya di IBM. Dan kemudian yang ketiga, dia bekerja sama dengan komunitas open source seperti Apache dan Linux. Apache, IBM menyambungkan kode sumber ke web server Apache. Apache kemudian diintegrasikan ke perangkat lunak komersial IBM. Dan yang terakhir, dia bekerja sama dengan Linux. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana perusahaan sebesar Linux itu sudah menerapkan strategi hubungan pada tahun 2000-an dan sudah menciptakan atau sudah menghasilkan banyak produk dan banyak value yang sudah dihasilkan secara bersama-sama gitu. Lanjut Mbak. Di dalam buku Chevron dijelaskan ada tiga dasar ada tiga dasar pemikiran hubungan antar organisasi. Yang pertama itu peningkatan nilai. Perusahaan dapat menggabungkan kompetensi mereka untuk menawarkan nilai pelanggan yang unggul. Kemitraan dapat menghasilkan penawar nilai yang lebih menarik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hubungan antar organisasi ini bagaimana dia meng-create atau menciptakan nilai itu secara bersama-sama gitu. Kemudian kompleksitas lingkungan, pasar global yang berubah-ubah dan beragam menciptakan tantangan bagi perusahaan. Hubungan strategis membantu mengatasi kompleksitas ini. Jadi dengan bersama-sama dia juga bisa untuk mengatasi segala jenis kompleksitas atau rintangan, tantangan yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga, strategi kompetitif. Bekerja dengan organisasi lain dapat menjadi elemen kunci dari strategi kompetitif perusahaan. Contohnya adalah organisasi berongga yang bersaing melalui hubungan dengan organisasi lain. Organisasi berongga itu seperti outsourcing atau bermitra gitu dengan organisasi lain. Nah, next. Yang pertama tadi, peluang untuk meningkatkan nilai. Itu di sini ada contoh aliansi internet seperti perusahaan Google dan eBay berkolaborasi untuk meningkatkan nilai pelanggan daripada bersaing secara agresif. Kemudian modularitas, desain modul memungkinkan perusahaan untuk bermitra dengan orang lain dalam desain dan produksi modul atau subsistem. Jadi sering kita temui bahwa untuk menciptakan suatu nilai yang saya bilang tadi, banyak perusahaan yang bekerja sama atau bersinergi, bermitra untuk menciptakan nilai yang menarik gitu. Next. Kedua, kompleksitas lingkungan. Next. Bukan, next. Kompleksitas lingkungan itu ada tiga. Yang pertama, turbulensi dan keanekaragaman. Lingkungan bisnis global semakin bergejolak dan beragam. Keanekaragaman mengacu pada perbedaan antara elemen-elemen di lingkungan. Yang kedua, pasar global. Pasar global yang saling terkait menciptakan tantangan penting bagi perusahaan. Mengatasi keanekaragaman melibatkan organisasi internal dan hubungan dengan organisasi lain. Dan yang ketiga, kolaborasi. Perusahaan bekerja sama untuk memenuhi persyaratan pasar yang terfragmentasi dan teknologi yang kompleks. Strategi ini dapat melibatkan kolaborasi pemasok, produsen, aliansi strategis, antar pesaing, dan usaha patungan. Jadi kompleksitas lingkungan yang beragam itu dapat diselesaikan dengan bekerja sama seperti tadi antara perusahaan. Begitupun juga dengan pesaing. Next. Yang ketiga, strategi kompetitif yang tadi saya jelaskan, organisasi berongga bersaing terutama melalui hubungannya dengan organisasi lain untuk memberikan nilai kepada pengguna akhir. Jadi outsourcing juga dia berkompetisi dengan mitranya untuk menciptakan nilai yang baik. IBM menggunakan hubungan antar organisasi untuk mengaruhi strategi kompetitif di pasar perangkat lunak komputer. Seperti yang dicontohkan oleh buku cerpen tadi, IBM sudah banyak bekerja sama dengan beberapa organisasi berongga juga. Next. Selain tiga
tadi dasar pembentukan hubungan strategis antar organisasi, di dalam buku Cherven juga ada kesenjangan keterampilan dan sumber daya. Yang pertama itu persyaratan teknologi. Persyaratan keterampilan dan sumber daya teknologi di banyak industri seringkali melampaui kemampuan suatu organisasi. Jadi tidak semua organisasi memiliki teknologi yang baik atau teknologi yang tinggi, sehingga membutuhkan kerjasama dengan organisasi lain untuk mengisi kekurangan tersebut. Kemudian berbagai teknologi dan risiko pelengkap adalah pendorong penting untuk kemitraan strategis. Yang ketiga, kendala keuangan. Kebutuhan keuangan untuk bersaing di pasar global seringkali lebih besar daripada kapasitas suatu organisasi. Nah, jadi dengan bekerja sama atau menjaga hubungan strategis dapat meminimalisir kurangnya teknologi dan kendala dalam keuangan. Next. Kemudian ada juga akses pasar. Nah, jadi selain dari tiga tadi, dasar pembentukan hubungan antar organisasi dalam buku Cherven disebutkan juga akses pasar. Saluran dimulai dari yang pertama, saluran distribusi. Hubungan antar organisasi penting dalam mendapatkan akses ke pasar. Produk secara tradisional didistribusikan melalui perantara pemasaran. Jadi semakin banyak atau semakin luas jaringan yang dibentuk oleh perusahaan dengan perusahaan lain akan memperluas akses pasarnya. Kemudian yang kedua, aliansi strategis internasional digunakan oleh banyak perusahaan yang bersaing di seluruh dunia. Contohnya adalah industri penerbangan komersial seperti yang dikatakan oleh Pak Andi tadi sempat dibahas. Garuda pasti dia akan beraliansi dengan perusahaan-perusahaan lain, kurang lebih seperti itu. Next. Kemudian teknologi informasi. Yang pertama, komunikasi. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif meskipun perusahaan yang berkolaborasi tersebar secara geografis. Yang kedua, internet. Internet menyediakan sarana yang ampuh untuk mengurangi waktu pengembangan produk dengan berbagai desain. Ini juga dibahas dalam buku Cherven. Next. Kemudian mengevaluasi potensi kolaborasi. Dalam buku Cherven dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada strategi, yang kedua biaya, dan yang ketiga budaya. Untuk mengevaluasi potensi kolaborasi dari strategi, kemitraan adalah hasil dari dua organisasi yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Harus ada logika strategis yang kuat untuk berkolaborasi. Jadi sebelum berkolaborasi harus ada strategi yang kuat antar kedua belah pihak. Kemudian biaya, hubungan strategis menuntut dalam hal waktu dan sumber daya. Manfaat perlu dinilai secara jujur dibandingkan dengan biaya. Jadi harus dipikirkan biaya. Kemudian yang terakhir budaya, perusahaan dari para mitra harus dapat beradaptasi dengan kemitraan. Pendekatan mitra terhadap kegiatan bisnis dan prioritas harus kompatibel. Jadi budaya perusahaan A dengan perusahaan B dan budaya perusahaan C itu harus bisa beradaptasi dalam mengevaluasi potensi kolaborasi yang akan dibuat nanti. Next. Bentuk hubungan antar organisasi. Yang pertama, hubungan pemasok. Hubungan dengan pemasok sering dikelola oleh fungsi pengadaan perusahaan. Pemasok strategis memiliki dampak besar pada penawaran nilai perusahaan. Jadi dalam hubungan strategis tidak hanya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tapi dengan pemasok, bahkan dengan pesaing pun harus menjaga hubungan baik. Kemudian hubungan pelanggan mencakup perantara pemasaran dan produsen yang merakit produk untuk pasar pengguna akhir. Kemudian terakhir, hubungan lateral dapat dengan pesaing perusahaan yang tidak terkait pada tahap yang sama dari rantai nilai atau organisasi pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bisa dengan pesaing juga. Next. Manfaat hubungan strategis dalam buku Rob Cherven itu yang pertama akses teknologi baru. Sini saya persingkat saja, aliansi dapat memberikan pendekatan cepat untuk mempelajari teknologi baru pada potensinya, mengatasi tantangan kompleksitas dari teknologi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak semua perusahaan itu teknologinya bagus, sehingga menjaga hubungan strategis atau membangun hubungan strategis
sangat dapat membantu mengisi kekosongan teknologi yang rendah tersebut dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki teknologi yang tinggi mungkin. Kemudian pengembangan pasar baru. Hubungan kolaboratif menjanjikan untuk mengembangkan pasar atau memasuki pasar global. Memerlukan mitra dengan kemampuan pasar yang kuat. Nah, jadi dengan menjaga hubungan strategis atau membangun hubungan strategis, kita bisa membentuk pasar baru atau eh, jika dikaitkan dengan Pak Andi tadi positioning, bisa saja kita mendapatkan segmentasi yang baru dari mitra kita atau perusahaan rekan kita bekerja sama sehingga akses pasar kita lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, restrukturisasi dan pengurangan biaya. Kemitraan dengan perusahaan di negara industri baru dapat mengurangi investasi pabrik dan biaya produk. Jadi dapat mengurangi jumlah biaya karena dengan adanya kerjasama tersebut. Next. Jenis hubungan antar organisasi. Dalam buku Cerpen itu ada 3. Yang pertama, aliansi strategis. Perjanjian untuk bekerja sama mencapai tujuan strategis bersama penting di hampir setiap industri. Aliansi dalam buku Cerpen ini dijelaskan dia bekerja sama itu jangka menengah ya Bapak Ibu. Mungkin tidak jangka panjang gitu, tidak merger atau tidak mengakuisisi misalnya. Jadi dia hanya bekerja sama dalam jangka menengah. Kemudian usaha patungan, perjanjian antara 2 atau lebih perusahaan untuk mendirikan entitas terpisah digunakan untuk mengembangkan pasar baru atau berbagi risiko. Kemudian yang terakhir, kemitraan internal, kerjasama antar unit bisnis, departemen fungsional, dan karyawan individu untuk mendorong kolaborasi lintas fungsi. Jadi ada 3 jenis hubungan antar organisasi. Kemudian faktor keberhasilan aliansi, itu yang pertama perencanaan. Perencanaan komprehensif sangat penting untuk menggabungkan keterampilan dan sumber daya dari organisasi independen. Yang kedua, kepercayaan dan kepentingan diri. Kemitraan yang sukses melibatkan kepercayaan, rasa hormat, dan kesediaan untuk berbagi. Yang ketiga, fleksibilitas. Kemitraan harus fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Ini dari buku Cerpen. Next. Mengelola konflik dalam aliansi. Yang pertama, pengakuan. Menyadari bahwa konflik akan terjadi adalah aspek penting dari hubungan. Jadi setiap aliansi atau setiap perusahaan yang akan bekerja sama itu harus memahami dulu bahwa setiap aliansi itu pasti akan adanya konflik nanti. Harus ada cara untuk mengatasi konflik tersebut. Kemudian resolusi, mitra harus menanggapi konflik dan bekerjasama secara proaktif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mekanisme. Mekanisme resolusi konflik termasuk pelatihan dewan atau ombudsman. Next. Studi kasus di Indonesia yang mirip seperti IBM tahun 2000-an itu seperti yang sering sekarang kita lihat. Yang akhir-akhir ini itu ada Telkom yang mana dia bekerja sama dengan Goto ya, Gojek, Tokopedia. Yang contoh kolaborasi beberapa yang dilakukan oleh Telkom itu yang pertama dengan Goto Group. Tujuannya dia untuk mengintegrasikan layanan digital seperti pembayaran link aja, logistik, dan platform UMKM. Hasil membuka akses pasar digital untuk jutaan pelaku UMKM dan memperkuat posisi Telkom di sektor digital, lifestyle, dan financial service. Yang kedua, Telkom bekerjasama dengan Microsoft Azure Cloud Strategic Alliance. Tujuannya mengembangkan ekosistem cloud lokal di Indonesia. Hasilnya dari kolaborasi Telkom dengan Microsoft, Telkomsel, anak dari perusahaan Telkom, menjadi mitra utama Microsoft dalam penyediaan cloud service berbasis Azure. Kemudian yang kedua, didukung infrastruktur cloud Indonesia mendorong transformasi digital BUMN dan startup. Yang ketiga, Telkom juga bekerja sama dengan Netflix dan Disney Hotstar. Tujuannya menyediakan bundling layanan data dan video on demand. Hasil kerjasama mereka meningkatkan ARPU, average revenue per user, serta memperluas layanan berbasis konten digital. Yang terakhir, Telkom juga bekerja sama dengan pengembangan di Indigo, Digital Startup Incubator. Mitra dari Telkom yaitu universitas, komunitas startup, dan venture capital. Tujuannya mendorong inkubasi inovasi teknologi dari anak muda Indonesia.
Hasil ratusan startup didukung sejak tahap ide hingga go to market. Ini untuk perusahaan besar, tapi kalau untuk produk mungkin sering kita lihat produk-produk juga sering melakukan kolaborasi Bapak Ibu. Seperti merek-merek kan seperti yang kita tahu ada ini sangat sering terjadi lah mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas atau memperluas segmentasinya. Seperti Nike misalnya bekerja sama dengan Gucci. Bahkan sekarang di era digital seperti saat ini, menurut saya pribadi sih, sepertinya keterbukaan atau strategi terbuka itu sangat berperan gitu. Apalagi kita lihat sekarang digital ini YouTuber ataupun influencer mereka semua terbuka berkolaborasi dengan siapa saja untuk memperluas akses pasar mereka maupun memperluas pengikut mereka gitu. Next, selesai. Iya. Jadi itu saja kesimpulan dari materi ini. Hubungan strategis sangat penting untuk kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan berubah dengan cepat. Berbagai jenis hubungan, faktor keberhasilan dan potensi risiko, organisasi dapat membangun dan melihara kemitraan yang efektif untuk mencapai tujuan strategis mereka. Evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari hubungan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua, apa tadi topik yang kedua? Relationship strategic marketing. Oke, baik. Yang pertama tadi tentang strategi pasar, ya. Strategi pasar. Jadi Recording in progress. bicara marketing plan itu ada 4 step, mirip bisnis plan. Analisis lingkungan bisnis, kalau strategi bisnis plan, kalau marketing plan adalah analisis lingkungan pemasaran. Ya, eksternal makronya sama, ya, pestel istilahnya. Kemudian setelah itu eksternal mikro yang berbeda. Kalau di marketing itu ada supplier, pemasok, bank intermediaries, bukan five forces dia. Ya. Kalau di bisnis plan, five forces. Di marketing plan itu adalah pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dalam marketing plan, pemasok, supplier, bank intermediaries, semuanya. Kemudian selain lingkungan pemasaran, maka masuk formulasi strategi pasar. Formulasi strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi dua, strategi pasar dan strategi bauran pemasaran. Strategi pasar itu komponennya yang ini, segmenting, targeting, positioning. Ya. Kemudian strategi bauran biasa 4P atau 8P. Ya, jasa 8P. Nah, yang jadi masalah, kenapa harus ada strategi pasar? Ya, pasar itu terlalu luas. Nggak ada satu perusahaan pun yang sanggup melayani seluruh kebutuhan pasar. Seperti kita sampaikan, pasar itu siapa yang memegang informasi, ya, maka dia akan memenangi persaingan, memenangin kompetisi. Apa informasinya? Simple, need and want. Untuk tahu need and want, ilmunya apa? Consumer behavior. Cara tahunya gimana? Marketing research. Setelah di riset apa? Hasil riset, maka perlu dibuat strategi pemasaran. Apa ilmunya? Strategi marketing. Itu. Nah, serah strategi pasar. Kenapa saya bilang tadi harus ada strategi pasar? Iya, karena pasar itu terlalu luas. Tidak ada yang sanggup melayani semua kebutuhan dan keinginan pasar. Kenapa tidak sanggup? Karena kebutuhan konsumen tidak terbatas. Sumber daya perusahaan untuk melayaninya terbatas. Ini ilmu mikronya waktu kalau S1-nya manajemen, ya, atau S1-nya akuntansi, atau S1-nya studi bangunan atau FEB. Jadi gimana strateginya dengan sumber daya kita terbatas, keinginan kebutuhan tidak terbatas, ya skala prioritas. Maka perusahaan memilih skala prioritas. Dari mana memilih skala prioritas? Core kompeten. Core kompeten kita apa? Garuda Indonesia, ya itu jasa penerbangan. Udah, nggak usah ngobrol-ngobrol masalah SPBU. Kalau sumber daya terbatas. Fokus. Ya. Nah, strategi pasar itu terdiri dari segmenting. Segmenting itu adalah memilah-milah pasar.
Karena tadi pasar itu sangat heterogen, dipilah. Kalau di belakang dulu nampi beras, beras itu masih zaman dulu nyampur pasir, nyampur batu, coba itu ditampi. Ditampi itu, nah itu namanya memilah-milah, dipilah-pilah. Mana batu buang, mana padi kasih ayam, mana beras masak. Jadi itu eh, namanya segmentasi, segmenting, memilah pasar. Setelah memilah, maka perlu memilih. Makanya manajer itu dibayar mahal karena dia harus mengambil keputusan. Ya, memilih itu ngambil keputusan. Ibu dulu yang masih single, setelah itu ada datang cowok banyak mendekat, ya harus pilih salah satu. Nggak semua cowok yang diterima. Ada 5 nih cowok yang mau ngelamar saya. Wah, bingung saya milih. Terima aja 5-5 ya nggak bisa. Hidupnya adalah pilihan. Ya. Karena tidak ada hidup tanpa pilihan. Mau untuk join kuliah sore ini atau enggak, itu aja udah pilihan. Jadi eh, mau ngapa saja, termasuk juga jangka panjang akhirat, surga neraka itu pilihan. Mau pilih apa? Ya, biasanya milih surga itu nggak pakai kos gede. Milih neraka itu yang kosnya gede, tapi banyak yang milih kos gede. Apa? Dugem, minum, psikotropika, judi, itu kosnya gede, tapi aneh. Banyak yang milih itu, gitu loh. Nah, sementara yang surga tadi ya mungkin tanpa kos. Ya kosnya minim lah. Kalau Bapak Ibu sedekah, ya, berhaji perlu kos. Ya. Bapak Ibu tasbih, ya, berbuat baik, senyum. Senyum adalah ibadah. Nah itu eh, contoh dari tadi saya bilang pasar itu begitu luas. Maka perlu dipilah. Pilah itu ada berapa? Cara milah ada 4 pendekatan. Geografik, demografik, psikografik, kemudian behavior. Itu cara milah. Mau dipilah dengan apa? Oh, nanti setelah dipilah nih upper class ya, kita tawarin kartu kredit platinum dengan berbagai fasilitas, iuran tahunan ya walaupun tinggi tapi fasilitasnya melebihi itu dari memilah berdasarkan misalnya income. Nah, pendekatannya bisa mix, tidak hanya satu. Misalnya hanya melayani geografis pasar Eropa, tapi demografisnya mungkin untuk income menengah atas. Itu bisa di mix ya. Oke, setelah milah harus milih. Nah, itu yang dibilang targeting. Ada banyak pasar wanita, mau pilih apa? Dewasa, remaja, orang tua, atau apa? Karena nanti milih orang tua, produknya berbeda. Enggak ada orang tua milih susu formula. Orang tua milihnya susu manula. Itu paling simpel. Kemudian apa lagi? Eh, operasi katarak, rumah sakit memilih segmen orang tua. Ya, anak muda pilih katarak, ya belum waktunya. Ya, kita mau buat layanan klinik katarak. Oh, misalnya kecantikan derma, apalagi itu milihnya nggak mungkin segmen nenek-nenek, kakek-kakek. Nenek kakek bilang udah banyak ibadah aja nenek, banyak kayak nggak usah sibuk mempercantik diri. Ibadah, banyak tasbih, sedekah. Ya, bagi ibu-ibu yang masih dewasa, oh ya masih bisa ya, untuk mempertahankan kecantikan, memperlambat penuaan. Nah, silakan saja, dan itu jadi target. Oh kita targetnya adalah anak-anak, nggak usah jadi target. Anak-anak tuh nggak perlu cerita cantik. Ya, dia dunianya masih dunia main. Siapin aja permainan ya. Tapi kalau anak S3 ini dunianya main, ya, main arung jeram, main apa bom bom kar, itu rasanya nggak sesuai. Nah itu saja udah perilaku konsumen. Harus tahu umur sekian itu kesukaannya apa, anak-anak sukanya apa. Ya, ya, termasuk Pak Eri harus tahu istrinya suka apa, suka yang mentah-mentah saja atau suka yang masak, gitu lah. Ya misalnya belanja mentah, kalau untuk beli mobil mentahnya saja. Untuk beli berlian mentahnya saja. Berarti nggak usah dibeliin berlian, kasih mentahnya saja. Tuh, setelah dipilih, citrakan. Memilih untuk segmen
manula. Oke, citrakan apa? Nantinya produk Anda adalah produk yang berguna bagi keluhan-keluhan penyakit manula. Apa? Osteoporosis, mudah lelah, rematik, apalagi asam urat, fungsi ginjal, penurunan fungsi ginjal. Walaupun sekarang segmen itu udah melebar. Anak-anak karena salah makan, anak-anak umur 20 tahun, 15 tahun itu banyak yang gagal ginjal. Ya. Nah, itu strategi pasar. Nah, jika sudah dipilih buat produk, harga distribusi tetapkan, dapat pelanggan, dapat pasar, dapat konsumen awalnya. Setelah konsumen mengulang pembelian, maka dia jadi customer, pelanggan. Konsumen itu ada dua, potential consumer, real consumer. Potential consumer itu yang belum beli. Kampus, kalau PTS, lihat anak SMA kelas 1, kelas 2 itu sebagai potential customer. Sudah harus digarap. Jangan sibuk cari mahasiswa saat setelah SBMPTN. Nongkrong di kampus-kampus misalnya negeri, ngasih brosur, wah dibuang. Harus sudah jauh hari pembinaan. Apa? Buat kompetisi antar SMA, antar SMK. Bantu mereka bimbingan belajar, itu akan melekat. Nah, ini namanya CRM. Customer Relationship Management. Gimana cara mengikat pelanggan yang belum potensial market apapun ataupun real. Ya, CRM harus di backup dengan digitalisasi. Nggak bisa CRM tanpa big data. CRM itu perlu big data. Karena Anda harus tahu siapa yang sudah belanja sekali dengan yang 100 kali. Itu udah data. Kemudian ada AI. AI akan menentukan pilihan produk Anda apa. Udah nggak zaman staff disuruh cari dari buku catatan, dia suka beli apa. Waduh, lama sekali. Kebayang nggak dulu pesan tiket? Harus tunggu ya Pak, kita cek dulu ke airline telepon. Wah, terlalu lama. Sekarang enggak, dengan 5 menit, ya, yang penting saldo Bapak Ibu ada, ya udah. Buka Traveloka, buka tiket.com, buka apa lagi, Agoda, sudah dapat tiket. Tiket nggak perlu ke travel. Dari mana memulai? One stop service namanya. Dari mana memulai? Buka handphone, maka di situ pula berakhir. Apa? Invoice, di situ pula berakhir isu tiket. Nggak ada. Silakan saudara datang ke travel ya, ambil tiket. Ah, itu akan ditinggalkan layanan begitu. Oke, jadi itu ya yang bisa direview. Mungkin ada yang mau diskusikan, silakan 15 menit. Kalau enggak kita cukupkan. Ya, saya masih di Jogja ini. Baru ngelepas Izin tamu sedikit, asing deh. Sekalian ke FEB UGM. Oke, silakan Bu. izin sedikit, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang Prof sampaikan, berarti kita bisa menentukan segmen dulu baru produk atau produk dulu baru segmen ya, Prof? Umpamanya Jadi kita kalau punya memang produk dulu nih, baru kita tentukan segmennya, atau malah kita tentukan segmen dulu ketika kita segmennya umpamanya ingin mencari yang manula, mungkin kita ciptakan produk yang sesuai dengan manula. Berarti alurnya bisa dibolak-balik ya, Prof? ya tergantung perusahaan ibu apa, Oke. barang manufaktur atau ibu jasa perdagangan. Kalau jasa perdagangan kan tidak buat produk. Mm-mm. Indomaret itu nggak buat produk. Mm-mm. Itu barang given, dia hanya perdagangan. Istilahnya hanya makelar, hanya perantara. Mempertemukan konsumen di mana pabriknya, eh, pabrik di mana, konsumen di mana, supaya ketemu di tempat Indomaret. Maka nggak bisa dikatakan bahwa, oh ini teh botolnya harus begini, eh, kejunya harus begini. Nggak bisa, barang given dia. Itu urusannya manufaktur. Nah, kalau di manufaktur, ya maka diperlukan situ adalah riset pasar untuk mengetahui ya, segmen apa, produk yang cocok, itu melalui riset pasar. Tugasnya dari kalau perusahaan R&D, Research and Development. Ada sistem informasi pemasaran di situ. Nah, kalau proses manufaktur, ya produk baru, iya. Ya, produk baru, ya, itu analisis pasar dulu. Setelah jadi strategi pasar, analisis pasar dulu, analisis lingkungan pemasaran.
Apa yang terbuka di situ? Oh, banyak anak bayi. Berarti kita segmen lagi. Ya, kita segmen dulu, ya, list pasar informasi ternyata dipilah-pilah secara usia demografis, pendekatan demografis, usia, ternyata sekarang angka kelahiran tinggi, 10% misalnya. KB gagal. Nah, baru kita target. Mau ditarget nggak nih anak bayi? Kalau mau ditarget, apa mau dicitrakan? Apakah mau dibuat menyehatkan? Apakah dalam bentuk membuat nyaman? Kalau buat nyaman, maka nanti produknya banyak. Bisa baju, bisa selimut. Kalau menyehatkan, ya bisa bubur bayi, bisa eh, susu bayi, formula. Nah, itu akan banyak. Mulainya adalah dari analisis lingkungan pemasaran. Kalau di bisnis plan adalah analisis lingkungan bisnis. Akan dilihat. Oh, ternyata di Eropa, di Jepang, angka kelahiran rendah. Ya ngapain buat susu formula? Ngapain buat baju bayi? Ngapain buat klinik bersalin? Setelah itu baru bertanya, kok sepi ya? Ya memang nggak ada orang lahir. Kadang sering begitu. Kalau bisnis otodidak, ya, ngeraba-raba, tidak berdasarkan pasar, resource base. Oh, saya dulu mantan babysitter, saya mau mau ngurus manula, ternyata angkatan manulanya nggak ada, angka kelahiran lagi tinggi. Atau sebaliknya, saya dulu pernah sukses membuka susu bayi, pabrik susu bayi. Wah, misalnya apa, merek apa. Atau sekarang di Jepang, di Eropa, menula. Terus kenapa nggak Anda buat aja rumah jompo? Kenapa nggak mengekspor perawat saja? Jasa. Untuk apa? Yang di Jepang, orang tua itu waktu muda, dia potongan pajaknya, asuransinya clear. Sehingga tua, itu dia eh, tidak, tidak terbengkalai. Mereka tua diurus negara. Betul memang. Kalau yang kita pasal berapa tuh? 34. Fakir miskin, orang tua, anak telantar, atau apa tuh dipelihara negara. Itu di Jepang jalan. Nggak ada orang-orang tua yang di pinggir jalan, nggak makan kelaparan, duduk pinggir lampu merah. Ya, semua diurus oleh negara, karena waktu mudanya pajaknya tinggi, dialokasikan berapa persen. Nah, kalau kita nggak. Nah, tinggal kalau secara culture, mungkin ada anak-anak yang nggak mau naruh orang tuanya ke jompo. Tapi bagi ada orang tua di lampu-lampu merah yang nggak ngerti lagi siapa anaknya, tidak ada solusi. Nyari anaknya nggak ketemu, ya terpaksa negara turun tangan. Gitu ya. Oke, nah itu eh, teknisnya. Kalau mengembangkan produk lain lagi. Mengembangkan produk, ya kita buat produk dulu. Produk sudah dibuat, kita riset lagi. Oh, ternyata ada perubahan preferensi dari mobil berbahan baku minyak bumi fosil. Ternyata sekarang orang menganggap biaya hidupnya mahal, biaya no, penggunaan fosilnya mahal. Oh, ada riset mengatakan bahwa penggunaan mobil listrik lebih murah, permintaan naik, maka pabrikan sudah harus merevaluasi kembali apakah kita mau main di mobil listrik atau gimana. Ya, atau mungkin mobil listrik sudah ada tapi ngecasnya lama. Nggak mungkin Anda harus nongkrongin mobil berjam-jam, habis waktu. Berarti Anda redevelopment, reanalisis, dibutuhkan pabrik baterai atau produk baterai yang cepat, fast charging tapi long time, long lifetime. Ya jangan ngecas lama, penggunaannya sebentar, itu kualitas jelek. Ngecasnya lama, penggunanya lama, biasa saja. Makanya Anda lihat sekarang HP-HP terbaru itu namanya ada super fast charging. Kalau dulu enggak, dulu nungguin semalaman, karena enggak, 30 menit terisi, tapi penggunaan bisa sehari. Nah, malah saya kepikiran
cas 30 menit, tapi bisa tahan 1 bulan. Wah, itu baru asik. Mantap Prof itu Prof. Itu kualitasnya bagus sekali. Anda nggak usah ribet bawa cas-casan kalau hanya terbang tugas dinas 1 minggu. Bener-bener Prof. Itu yang akan tutup adalah power bank. Tutup pabriknya, power bank. Kalau power of love tetap tetap sampai kapanpun dibutuhkan. Bener. Jadi eh, kalau itu ada, wah keren. Kenapa? Aktivitas Anda sosial media itu kan tidak mau terhenti. Contoh misalnya, kalau saya tadi pulang dari vape UGM belum tuntas ya terpaksa saya daring di mobil. Kebayang nggak? Lagi daring ternyata power bank nggak bisa bawa. Apalagi sekarang bawa power bank nggak mudah dengan pesawat. Wah repot Anda. Udah gelagapan. Oke, itu ya dari saya. Eh, Baik, terima kasih Prof. Ya, nah kapan harus melakukan re-environmental analysis? Nah, di situ judge. Bapak Ibu harus ngebentuk judge. Judge marketer itu berbeda, judge human resource itu berbeda, judge finance itu berbeda. Ya mirip dokter lah. Dokter itu kalau dia baru koas, megang pasien itu lama. Apa ini tebak? Kira-kira ini nggak dibilang gini, gejalanya sama. Apa ya? Coba bayangkan dengan dokter senior. Bapak Ibu cerita saja. Dia udah oke, ambil obatnya ya. Ya, nggak usah presalep, nggak usah. Biasa, sakit biasa. Kadang kalau dokter umum semuanya mau dilapin. Kenapa? Ya jam terbang, masalah jam terbang. Efektif. Ya. Kalau eh, dokter senior, ya mereka judgementnya. Oke, itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan istirahat. Ya, saya izin live ya. Ya. Terima kasih Prof. Terima Sehat-sehat kasih banyak, Prof. Prof. Oke. Terima Amin. kasih Prof.